Coba lihat dalam Al-Quran surat 17. Surat 17 ayat 81-82. Apa katanya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasyara. Ketemu? Surat 17 ayat 81-82. Di awalnya lagi ada dikatakan idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Iya, ada. Sudah itu baru wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Coba baca si Raihan. Ayatnya 3 ayat betul-betul dari ayat 80 ya. 80, 81, 82. Nah, coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala. Oh, itu ayat berapa itu? 80. Oh iya, ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Artinya katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Kami turunkan dan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Oh, tertinggal tadi ya ayat 81. Ayat 80 tadi ya tertinggal ya. Nah, coba baca dari ayat 80 lah. Sampai 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Artinya Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masuk yang benar, dan keluar pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang mendapat menolongku. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah itu. Wala yaziduz zalimina illa khasyara. Bagi orang yang zalim justru bertambah sesat ya. Nah, tidak dapat rahmat. Masih konsep ilah ya. Konsep ilah. Udah berapa tadi itu? Konsep ilahnya. Sudah 3 ya? Baru 2. Yang pertama apa tadi? Iya, konsep ilah ketuhanan kepada Allah, bahwa Allah saja yang dicintai. Berdasarkan surat 9 ayat
24. Sudah itu konsep ilahnya orang cinta kepada Allah, dia mencintai Al-Quran sebagai surat cinta dari Allah. Apa dia itu surat cinta Allah? Al-Quran. Kemudian yang ketiga, orang itu haruslah melaksanakan apa yang diperintah, menghentikan apa yang dilarang. Itu amar ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan yang baik-baik dan mencegah yang mungkar. Jadi ciri-ciri orang yang mencintai Allah itu dia bersedia amar ma'ruf, mengerjakan semua yang baik, nahi anil mungkar, amal ma'ruf nahi mungkar, dia akan mencegah manusia dari perbuatan mungkar. Apa perbuatan mungkar itu? Sekarang banyak: minuman keras, judi online, pornografi, ekstasi, ya, ekstasi. Nah, ekstasi itu ada enggak disebutkan haram dalam Al-Quran? Al-ekstasi haram, ada enggak? Enggak ada. Al-sabu-sabu haramun, ada enggak? Enggak disebutkan haram. Tapi kenapa tiba-tiba orang mengatakan haram? Karena berdasarkan kias. Kiasnya apa? Kiasnya kepada minuman keras. Kenapa minuman keras kiasannya? Karena sama-sama merusak otak, merusak pikiran. Minuman keras merusak akal, sabu-sabu merusak akal, ekstasi merusak akal, judi online merusak akal, di samping merusak harta benda. Ada orang sampai bercerai suami istri gara-gara judi online, gara-gara minuman keras. Dan ayah ada yang lupa kepada anaknya, lupa dia pada anak gadisnya, seorang ayah yang baru menenggak minuman keras. Sangkanya istrinya, padahal anak kandung, ayah, aku anakmu ya, lupa dia. Akhirnya ditangkap sama polisi, ngadu kepada polisi. Kenapa? Karena dia selalu mabuk pulang dari kedai, dari mana pulang mabuk-mabuk. Lupa dia yang mana anaknya, mana istrinya, mana pembantunya, mana istrinya. Pembantu dianggapnya juga sebagai istrinya. Akibat akalnya sudah berubah. Maka ada dalam Islam itu namanya maqasid syariah. Di antara maqasid syariah itu adalah hifzul akal, memelihara akal. Jadi haramnya sabu-sabu itu, narkoba itu karena merusak akal. Sudah Ustaz diktekan kemarin tentang maqasid syariah? Belum? Diulangi kalau sudah. Kalau belum, catat. Maqasid syariah ada 5. Artinya tujuan hukum Islam itu ada 5. Pernah? 1, hifzul akli. 1, memelihara akal. Maka tidak boleh minuman keras, tidak boleh sabu-sabu. 2, hifzuddin, memelihara agama, akidah dipelihara. Tidak boleh agama kita dihina oleh orang lain. Sekarang kan terjadi itu penghinaan agama oleh STT di Nias, Sekolah Tinggi Teologi Nias. Itu mencerca ajaran Islam. Kata STT Nias itu, orang Islam itu ya katanya menyembah Allah. Allahnya itu berupa batu hitam di Ka'bah. Itulah yang disembahnya. Jadi Allah itu berupa batu katanya. Tak jelas Allah ditulis itu Allah pula katanya, karena ada niat dalam hatinya merendahkan Islam. Nah, hukum Islam itu orang yang menghina seperti itu harus dihukum. Kenapa? Karena bahagian dari hifzuddin, memelihara kehormatan agama. Jadi agama kita enggak boleh dicaci maki orang, direndahkan orang. Harus kita bela. Di samping isi agama itu sendiri, maddah atau muatan dari agama itu sendiri tidak boleh pula direndahkan. Jadi muatan agama tidak boleh direndahkan, institusi agama tak boleh direndahkan. Nah, sekarang banyak itu
Ada yang sudah baru ini ditangkap karena merendahkan Islam, anak Batak namanya. Nah, itu di video ya. Anak Batak namanya Simamora. Entah Yohanes Simamora, entah John Simamora. Di Medan. Akhirnya rumahnya dikepung. Kata nepung itulah dia nangis. Aduh, tolong Pak Polisi, aku sekarang dikepung. Entah apa salahku, tak tahulah aku. Rupanya dia menghina Islam melalui dengan cara menghina Nabi Muhammad. Apa katanya? Itu Muhammad itu di dalam gua dia mencari Tuhan. Biasanya orang keluar dari gua itu jadi tukang santet. Ini katanya mengaku pula sebagai nabi katanya. Nah, jadi nadanya itu merendahkan Nabi Muhammad. Akhirnya orang menonton video itu, tayangannya tayangan langsung, dikepung rumahnya. Barulah dia nangis-nangis. Pak Polisi, aku dikepung, tolong aku. Iya, memang datang polisi Medan. Datang, dia diselamatkan. Barulah dia nanti diinterogasi dan akhirnya dia masuk penjara entah berapa bulan. Dulu udah pernah juga dia masuk penjara. Diulangnya lagi. Katanya biasanya di dalam gua itu genderuwo katanya. Genderuwo aja tidak mengaku sebagai nabi. Ini Muhammad mengaku sebagai nabi katanya. Kemudian dia seperti dokter pula dia katanya, yang bisa mengobati orang katanya. Kenapa tidak ditulis saja dokter Muhammad katanya. Banyaklah hal-hal yang ke kiri, hal-hal menghina. Itu sangat dilarang oleh Islam. Akhirnya si anak Batak atau Simamora itu masuk penjara. Ini lagi sekolah STT di Nias yang menghina-hina Nabi Muhammad, katanya Allahnya orang Islam itu batu hitam katanya. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Ada kemungkinan masuk penjara juga dia karena tidak boleh menghina agama lain. Tidak boleh menghina Tuhan orang lain. Dalam Al-Quran pun dikatakan la tasubbu. Jangan kamu menghina Tuhan orang lain. Nanti orang lain itu akan menghina Tuhanmu tanpa ilmu, pengetahuan dan melampaui batas.